Udah makan berapa korban deh? Sudah merasakan Wah, daging? gak tahu deh tuh. Banyak itu ya? Iya. Udah ngerasain daging udah ya? Udah ngerasain daging. Gak Gila, tahu udah berapa gila, tuh. gila. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Skrrt. Tiba-tiba pas gue ribut, itu pertama kali gue megang CR kali ribut sekolah. Terus yang gue bacok anak SMP. Aduh. Jadi salah bacok, terus ya udah. Anak sekolah itu nyamperin ke sekolah gue ya. Dari yang anak-anak gue yang ditatar, angkatan gue sama alumni gue itu, kakak kelas gue ini yang natar gue gorang ya udah itu semua di DO. Di DO? Iya, jadi ada 13 orang baru masuk seminggu di DO. Nggak boleh masuk gitu. Lu bacok gimana? Dia lagi ngapain tuh anak SMP? Lagi nongkrong, gue kira itu musuhnya. Oh, lu nggak tahu. Terus gue tuh yang sok maju gitu loh. Cewek, cowok? Cowok. Di lagi anak nongkrong nggak kelihatan. Jadi dia pakai sweater. Terus tiba-tiba lu datang, lu bacok aja. Apanya kena? Kena badan belakangnya sih. Sebenarnya nggak parah sih kayaknya. Kayaknya sih nggak parah. Gak parah gimana? Bacok lu, bocor dong gitu. Terus gue kayak nggak parah banget gitu ya, namanya gue baru pengen. Ya anjir gue pengen, nih bacok orang nih pengen. Anjir, gue merasa nggak aman tinggal di Jakarta, serem juga. Bener deh, berarti kalau penataran gitu, baik gangster ataupun anak SMA, oke kita let's say ini SMA dulu. SMK ya, SMK. Anak SMK kalau penataran yang diserang itu akan anak sekolahan juga, nggak mungkin orang biasa. Iya, tapi waktu itu tuh sebenarnya gini, itu ditatarnya tuh bukan buat bacok orang gitu-gitu tuh enggak, cuman buat kayak, lu bisa nggak ambil jaket anak sekolah ini? Oke. Gitu, ributin. Gue emang salah guanya, emang guanya tuh yang kepengenan banget. Ngebacok. Ya udah. Gila. Akhirnya salah. Gila. Berarti tuh selesai dari itu dulu di DO tuh ya? Iya. Yang kasus itu. Keluarin. Tapi lu akhirnya pindah sekolah? Pindah. Ke? Masuk ke Cybermedia. Apa tuh? Cybermedia kayak sekolah-sekolah IT gitu sih. Sekolah IT tapi hitungannya SMK juga? SMK. Daerah? Daerah Duren 3. Di situ juga ditatar lagi? Di situ enggak, itu mah sekolah Baik-baik. Sekolah baik-baik. Baik, nah. Tapi gue sempet katanya pengen DO dari situ, ngomong ke orang tua gue di DO. Gara-gara Ternyata apa? gue diskors 2 minggu. Gara-gara? Gue ngerasa bosen ya kalau sekolah gitu-gitu aja, ya kan? Dulu deh, ini anak-anak SMA tapi sekolah cuman yang gitu-gitu aja. Akhirnya pas gue naik kelas 2, gue mau naik kelas 3, udah lulusan, gue iseng gue kumpulin adik-adik kelas gue yang cowok, yang baru, gue tatar, gue suruh ributin, adalah sekolah, gue suruh ributin itu dari cyber berdiri. Gak pernah ada sejarah tawuran. Giliran gue masuk ada tawuran, itu gue langsung pengen di DO. Cuman, itu gue kelas 3. Soalnya gue gak jadi di DO karena gue udah mau lulus. Oh. Jadi gue gak jadi di DO. Tapi itu tuh geng di sekolah nggak lanjut lagi setelah lu selesai? Selesai pas gue udah lulus, nggak ada lagi. Gue pengen jalanin lagi, kata dia, nanti yang tanggung jawab siapa kak, kata dia. Ya udah. Gila, pencetus. Gila. Maaf ya, cyber. Gokil nih. Oke, berarti tadi yang paling serem dari kisah lu selama di gangster itu yang digebukin warga ya, Jakarta Barat tuh. Karena gue ngerasa mati kali gue, itu sih yang parah. Karena gue ngerasa gue mati kali. Mati di situ ya. Itu Jakarta Barat mana sih tepatnya? Jakarta Barat mana? Yang ada flyovernya mana sih itu? Flyover kayak Jakarta Barat banyak. Sleepy kayaknya. Sleepy ya? Yang dekat mall ya? Taman Anggrek. Bukan, yang deket Polsek. Nggak tahu, gue juga nggak tahu. Gue juga kalau jalan nggak tahu ini di mana gitu. Tapi lu asli dari mana ininya tinggalnya kalau di Jakarta? Di Jakarta Timur. Oh, Jaktim? Iya. Dari Jaktim ke Jakarta Barat? Iya. Jauh banget. Itu masih deket. Biasanya gangster itu kalau ribut mereka ke Bogor. Buset. Iya. Tapi itu janjian dulu nggak sama Janjian. pihak lawan? Oh, janjian dulu. Janjian nanti abis itu gangsternya dikumpulin di mana, ntar kita jalan bareng-bareng ke sana. Esensinya itu apa? Jangan ya pengen muasin diri aja ya? Iya, emang nggak tahu ya. Emang mungkin karena dari awal gue bergaulnya sama yang kayak gitu kali. Kayak gitu ya. Oke. Selain kasus di Jakarta Barat, ada nggak yang paling lo ingat banget dari lo turun? Yang parah.
Yang parah menurut gue nggak ada, biasa aja semuanya. Biasa aja semuanya tuh. Walaupun lu bacok-bacok kan. Karena gue ngerasa gue pengen mati cuman itu. Sisanya ya udah biasa aja. Biasa aja. Kayak ribut biasa sama anak-anak gangster gitu loh. Tapi selain lo ngebacokin anak SMP, itu selama di gangster juga ada tuh lo. Yang kayak gitu-gitu? Iya. Ada yang kayak gitu-gitu mah. Waktu itu gue ribut di mana ya? Yang orangnya sampai dia nggak kenapa-napa gue bacok, tapi minta ampun. Hah? Iya. Ih serem deh. Itu laki-laki? Laki-laki. Oke. Gue rasa capek kali ya, karena kan kalau apa ada capeknya juga ya. Oh iya, berat kali gitu ya. Ini orang nggak kenapa-napa dibacok, jadi gini, kan ribut. Terus, yang megang 01, CR 0,1, petan, diteriak gitu. Gue dari kanan nih, gue ke kiri langsung, ayo kata gue gitu. Udah tuh ribut, tang. CR-nya dia lompat nih. CR, kalau gue kan CR gue pegang, kan ada talinya, gue ikat di tangan. Biar nggak lepas. Iya, jadi nggak lepas. Terus, mampus lu, pas dia jatuh gue bancakin habis-habisan ya kan. Dia ampun, tapi nggak kenapa-napa nih orang. Tos mundur ya, kata gue gitu. Iya, tos mundur. Tangan kiri gue mundur, dia mundur. Yang lain masih ribut. Oh Dan gitu? Kocak. Jadi, kalau dia kenapa-napa kan wajar ya dia minta ampun. Ini dia nggak kenapa-napa. Tapi jujur ya, kalau gue di posisi dia agak gengsi untuk... Iya nggak sih? Ampun ya? Iya, lu cewek gitu, gue cowok. Lu udah kalah, gue gengsi sih mau... Iya dong. Tapi dia gitu. Ampun, iya, kalau gue rasa sih udah berat. Karena gue tahu ya orang namanya make wapak, ya itu pasti ada beratnya kan. Iya. Ada nggak kuatnya. Tapi kayaknya dia nggak tahu kali kalau gue cewek. Kan gue pakai celana panjang, pakai itu malam? pakai kupluk, iya. Malam lah. Pasti kan malam. Terus lo mundur, lo sikat yang lain lagi. Enggak, gue capek, gue makan mie ayam di warkop. Itu di Joe. Itu saksinya Nadia deh. Gue tuh kalau ribut selalu gue bawa Nadia. Selalu dia saksi gue. Tapi dia nggak mau turun? Gue nggak boleh, dia bukan anak tawuran yang ada apes. Kalau dia kenapa-napa gue yang amsyong lagi. Iya. Gila. Yang bener-bener lo bacok ini sampai berdarah? Yang bener-bener gue bacok sampai berdarah. Anak mana ya dia ya? Gue nggak tahu deh. Kasus di mana? Kapan tuh? Gak tahu itu di mana. Pokoknya ributnya di rel kereta. Wih. Iya, jadi Gangster nih ceritanya? bukan gangster kayaknya, soalnya dia naik-naik di mobil-mobil truk-truk gitu loh. Oke. Dia naik-naik di mobil truk gitu, anak-anak gue kan iseng dong diteriakin, tapi mereka nurunin juga. Apa sih sebutannya, nge-BM ya? Apa mereka sih? ini orang, iya kali ya, mereka nge-BM di truk gitu. Di truk, tapi bukan gangster. Iya, mereka tuh anak apalah, nggak tahu perkumpulan mana, tapi nurunin juga. Maksud gue, lu udah tahu orang, lu ngelihat bocah-bocah pada bawa benda, bawa barang gitu kan, malah nantang. Harus lu gak usah nurunin. Iya, oke. Terus? Udah dia nurunin, ya udah gue maju motor, gue suruh pegang, gue mau turun. Gue turun, ribut. Awalnya gue ngumpet, gue nggak ikut maju nih, karena mereka ributnya di tengah jalan di rel kereta gitu, gue takut mati tabrak ya kan. Ada yang lengah satu ya kan, gue maju, terus gue mundur gitu doang. Kena tapi? Berdarah? Apanya? Badannya. Lu gitu-gitu deh. Biasa sih gue. Lu ngomong gini kayak ini ya. Maksudnya kayak itu bukan something yang apa-apa buat lu ya. Ngebacok lo. Shit. Gila lu ngebacok lo, Cia. Menurut lu itu yang hal biasa ya? Iya kali ya. Nggak tahu bang gue. Gila. Terus untuk sekarang kegiatan lo di luar gangster apa? Mau lanjut naik kapal. Naik kapal tuh mana? Kan kemarin nih gue sempat kapal pesiar. Kemarin gue sempat daftar kapal pesiar, terus karena lagi COVID gini, dari perusahaan ini diturunin ke beberapa hotel. Jadi untuk lebih matengin aja, gue ngambil bartender. Bartender? Lo bisa berarti? Bisa. Nah kemarin gue sempat kerja adalah 1 tahun di Hotel Wis Prime Kelapa Gading. Oke. Nah, gue sempet kerja di situ karena COVID ini, jadi kita belum bisa naik kapal, belum bisa layar. Jadi diturunin ke sini, ada beberapa yang ke sini, ke hotel ini, ke ini. Cuman ya karena kenakalan gue lagi, masih ikut-ikut temen yang kayak gitu, jadinya ya itu. Yang kemarin gue masuk, gue dipecat. Jadi gue sekarang minta bokap gue buat bikin kafe sih.
bikin kafe di depan Oh, rumah minta gua. bantuan dari keluarga juga ya, Iya. biar bisa ada kegiatan di luar itu Jadi ya. kan ya lumayan kan Bang, gue ada basic di kayak gitu, kopi sama minuman-minuman gitu kan. Jadi untuk gangsternya sendiri sekarang nonaktif. Gue lagi lepas tangan. Pas Lagi tangan. gue nggak mau urus, kayak ada si Tepi ini, gue suruh si Tepi yang ngurus. Tapi mereka masih bergerak terus. Gue larang karena nggak ada gue. Oh iya. Gue takut mereka malah buat yang bikin malu, bikin Oke. malu LJG. Takutnya nanti abang-abangan gue kan, ini kok LJG kemarin nih berulah gini kan, gue yang offset. Oke. Gue sempat baca kayak berita gangster, tapi gue nggak tahu itu dari tim lu atau bukan. Perempuan-perempuan yang ngejara, ngerampok gitu. Nah itu apakah yang dimaksud salah satu tindakan memalukan dari gangster? Yang ngejar itu. Iya. Menurut gue sih memalukan ya. Ya itu berarti yang lo hindari ya, Iya. biar anak-anak nggak ngelakuin itu ya. Iyalah, jangan sampai, karena kalau kayak gitu di gangster itu kan pasti yang dicari ketuanya, sama Ketuanya, abang-abangan gue ya, maksudnya sama pertu-pertu gue ini, sama legend-legend gue ini, ya pasti siapa nih itunya, kayak misalnya LJG berulah, ya pasti gue yang kena. Oh berarti Mau. gangster cewek ini sendiri bukan LJG doang, masih banyak lagi? Enggak, ya cuman LJG. LJG Cuman doang. sekarang tuh jadi banyak ladies gak jelas, tau gak sih Bang, kayak Ah. dia kampungannya mana nih, nanti dia bikin ladies kampungan ini gitu. Iya apa sih? Oh, terus memanfaatkan kekerasan itu untuk ngejarah-ngejarah Nah, tadi. iya. Oke. Kadang dulu nih waktu baru-baru naiknya mereka nih, ada ladies ini, ladies itu. Gue bilang sama anak-anak gue di LJG, gue nggak mau tahu siapapun yang tahu ada nama ladies, ajakin ribut. Gue suruh ajakin ribut. Maksud gue, dia masih di gangster juga. Ini cewek ini masih apa ya? Gue sebut apa ya? Gue nggak enak nyebut namanya. Misalnya kayak cowok-cowoknya di gangster A. Nanti nih cabe-cabean kampret ini mereka bikin ladies gangster A. Oh. Ya kan kalau misalnya nanti mereka berulah, mereka bikin malu atau apa, kan nama ladies ya yang jelek. Oke. Makanya sampai sekarang gue bilang pokoknya sampai ada yang bikin nama ladies lu ajakin ribut. Iya. Gue nggak mau tahu nih ladies Jakarta Gangster lu ajakin ribut tuh dia pada. Tapi ntar kalau diajakin ribut mereka nggak mau, akhirnya mereka mau gabung ke LJG. Tapi gue nggak masukin, gue cuman buat ladies. Gue cuman buat perkumpulan ladies. Mereka yang cewek-cewek kampret ini gue masukinnya di grup ladies. Masukin di grup aja. Gue masukin di grup ladies aja. Tapi kadang-kadang yang kayak gitu-gitu ya, Cie. Misalkan kayak dia merasa, oh gue punya power nih di ladies nih. Yang gitu-gitu kadang bikin ulah ya. Banyak. Banyak yang malakin lah nanti. Mau kolekan disuruh Pocia. Ntar ada aja yang ngadu. Pocia lu minta kolekan ya karena kapan, siapa yang nyuruh? Ada si ini, baru kemarin nih bocahnya. Gue sempat baca juga tuh cerita-cerita tentang ladies gangster, katanya cewek-cewek yang berani banget rampok lah, ngebegal bahkan ada ya. Begal. Nah ternyata itu di luar itu tuh mereka berani kayak gitu karena elunya nggak tahu ya, lu sebagai ketua nggak tahu Iya, ya. pas gue ini udah lagi ribet-ribet banget deh mereka. Yang mereka gebukin anak kecil lah. Sampah banget deh mereka nih. Gila. Oke, di luar kontrol lu. Tapi lu udah siap belum dengan orang-orang yang bakal bercerita gitu ke anak lu? Siapa lu zaman dulu? Kalau kayak gitu-gitu sih pasti harusnya udah siap ya. Udah siap ya? Karena mau kayak gimana pun, mau nggak ada yang ngasih tahu pun, jejak digital kan nggak bakal mati ya bang. Yeah. Dia pasti suatu saat pasti bakal tahu kayak dia main, lu anaknya Cia, lu ini, dia kan pasti kayak gitu ya bang. Tapi lu nggak takut itu akan jadi bumerang? Misal anak lu bandel, pas lu marah dia akan bilang, lah Mama aja gitu ya? dulu gitu. Gimana gua didik dia sih? Gitu ya? Gimana gue didik dianya aja kali. Iya. Pasti sedih lah ya kalau sampai dia juga kayak gitu ya. Pasti sedih banget lah. Sedih banget lah. Kalau sampai dia tahu, makanya gue tuh bego banget sih. Gue bisa terjun kayak gini, gue heran. Gila. Gue sampai sekarang masih belum percaya. Gue bilang, ini beneran apa enggak nih? Pasti teman-teman di rumah juga belum percaya. Karena gini Cia, tipikal daripada netizen di YouTube ini, dia kalau misalkan mereka nggak percaya, mereka akan bilang pendongeng handal, katanya gitu. begitu, pendongeng handal. Tapi jujur aja geng, gue nggak akan ngundang orang sembarangan juga kalau memang gue tidak mendapat rekomendasi dari orang yang gue percaya banget. Nah, Cia ini adalah orang yang direkomendasi oleh orang yang gue percaya banget. Dan juga perlu kalian tahu, tidak semua bisa gue ceritakan. Jujur aja, gue sama Cia udah ngobrol tadi gimana Cia ini boleh kita, nggak bisa. Jadi ada batasan-batasan yang nggak bisa dituangkan di podcast ini. Karena kalau dituangkan serem banget.
Dan itu menjadi off the record gue. Apakah suatu saat nanti atau suatu hari nanti Cia akan bercerita ya, who knows gitu kan. Mungkin ketika dia udah siap untuk cerita, dia akan cerita semuanya. Sumpah serem. Dan aduh, gue masih belum percaya Cia. Lu bisa sampai kayak gini. Banyak sih Bang, sebenarnya kalau yang kayak gitu-gitu kan namanya netizen ya. Pasti ada yang percaya, ada yang enggak. Dan gue mikirnya ya udah yang tahu gue ya tahu. Lu yang nggak tahu ya bodo amat. Iya. Kalau gue bukan nggak percaya apa ya, maksudnya gue nggak nyangka gitu. Nggak nyangka gitu loh. Kayak gitu. Bekas-bekas sayatan di badan ada? Bekas sayatan di badan nggak ada, bersih. Bersih ya, karena itu tadi ya, wapak-wapak karena gitu gitu-gituan. Ya paling kalau yang bekas digebukin itu kan biru-biru ya, biru-biru mah bisa hilang. Bisa hilang ya, jadi yang lainnya nggak ada. Gila. Terus tadi lu bilang ada tato ya, Cia? Ada. Tapi kita nggak bisa ngelihat nih karena Cia pakai lengan panjang. Apa Cia mau liatin salah satu? Jangan. Jangan. Boleh. Karena gue harus buka. Oh, harus buka ya. Mungkin nanti kita tampilin foto boleh? Boleh, nanti Foto ya, ada nanti fotonya. Foto minta ya sama Cia, boleh kita nanti tampilin. Boleh diceritain nggak sejarah tato-tatunya? Tato pertama gue itu yang di belakang. Belakang. Ladies Jakarta Gangster. Hah, serius? Iya. Gila, dedikasinya segitu besar ya langsung ditato di badan. Gini, dulu di Gangster itu yang gue tahu waktu masih gangster beneran gangsternya ya, anak-anak gangster benerannya ini, yang punya gangster itu dia punya tatonya. Harus? Nggak harus sih, sebenarnya karena gue ngeliat abang-abangan gue kayak dia yang punya Amerika Gangster, dia punya tato Amerika Gangster. Dia yang punya Jakarta Gangster, dia punya tato Jakarta Gangster gitu. Ya udah gue ngikutin aja. Gue yang punya Ladies Jakarta Gangster, gue tato Ladies Jakarta Gangster di belakang. Anggota salah satunya pasti ada Nggak juga? ada. Oh, nggak ada, cuman C doang? Cuman yang punyanya aja. Punyanya aja, ya. Itu satu. Terus sama di kaki. Kaki apa? Di kaki Minnie Mouse. Tapi iya Minnie Mouse yang cewek. Cewek? Gue ngerasa lucu aja. Oh ya? Itu yang pertama tahun berapa? Yang pertama baru lulus sekolah. Langsung 2017. Itu dari orang tua pas pertama kali lihat? Nyokap gua ngamuk banget. Gimana tuh? Nyokap gua ngamuk banget. Kan gua nggak ngasih tahu ya kalau gue tatoan, gue diem aja tuh. Gua nggak ngasih tahu gue tatoan, gue diem. Pas mandi kan orang mah kalau habis mandi dia pakai baju di kamar mandi ya. Kalau dia tahu dia ada tato, gue lupa. Jadi habis dari kamar mandi gue cuma nandukan, gue ke kamar. Waduh. Terus nyokap gue teriak-teriak marah-marah, nangis ya kan, marah-marah. Aduh, gue udah, ya gue mau ngomong apa ya, udah ditato ya kan. Ya udah enggak, kakak nggak lagi, gue bilang gitu kan. Gue bilangin bapak lu ya, dia mau ngadu ke bokap. Bokap kan galak ya. Jadi gue langsung ya, aduh anjir bokap gue lagi, mampus sih gue mau kabur dari rumah apa gue mau mati nih, pikir gue gitu kan. Pas gue pulang bokap gue tuh cuma Dan jangan bokap juga ada tato? Enggak mesti kayak tato. Dia cuma ngela napas. Terus yang dia nanya tatonya di mana. Jadi maksud dia tuh kayak lo kalau tato tuh tato yang benar, maksudnya kayak di studio yang benar gitu loh bang. Oh jangan iya. tato-tato yang nggak jelas. Biar rapi. Terus gue bilang iya ini tato di ini kok, tato apa sih namanya, studio gue bilang gitu. Studionya di sini. Gue kasih lihat bokap gue. Kira oke. Nah yang mendasarnya gue dablek, gue mikir bokap gue cuman gitu doang. Iya, oke. Gue pikir itu lampu hijau. Iya. Gue tato lagi aja, gue tambah. Pas gue tambah bokap gue beneran ngamuk sampai berani lagi ditambah. Pokoknya itulah dia ngamuk. Udah gue nggak berani nambah lagi. Niat gue tuh gue pengen fullin tangan kiri, kaki kiri. Gila. Niat gue. Terus nambah tuh Mickey Mouse? Enggak, ini duanya gabung bareng. Oh gabung bareng. Pas gue bikin ini terus sama bikin ini. Pas bokap gue tahu dia ngamuk-ngamuk anjay. Gue gak berani nambah lagi, ya udah deh. Lalu niat gue pengen full, cuman pas gue kerja kemarin di bartender ini, alasan gue gini, Pak kalau bartender itu kan dia harus apa namanya, harus ini Pak, harus apa sih kayak harus cool gaya gitu, harus keren gitu. gue bilang. Terus udah gitu kan gue punya gaji sendiri ya, gue pengen nambah niat gue, cuman kata bokap gue jangan dulu, ntar dulu ngapain sih? Kalau udah di kapal aja deh, kalau udah bener naik kapal baru boleh. Gue nggak naik anjir. Gila ya orang tua lu se-support itu ya? Karena gini, gue waktu itu mau dimasukin polisi, nggak apa-apa lah ya. Polwan ya? Iya mau dimasukin polwan. Ini nggak apa nih kita ceritain background keluarga, nggak apa lah ya? Kan tidak memalukan juga toh. Terus akhirnya gue nggak mau. Nggak tahu kenapa waktu itu gue segoblok itu ya kan. Gue nggak mau, padahal bokap gue tuh punya channel lah ini itulah ya kan. Gue nggak mau masuk polisi. Terus bokap gue tuh yang udah capek banget nih, gue ngecewain nyokap bokap gue banget sih.
udah capek banget, kayak lu mau apa dari kerjaan lo yang mabuk itu, lu bisa apa gitu kan. Bokap gue tuh udah yang capek banget, nih gue cerita ini sedih deh. Bokap gue tuh udah yang kayak capek banget gitu sama gue gitu. Terus gue mikir gini, iya juga ya, dari gue mabuk-mabuk ini gue bisa apa gitu kan, gue bisa jadi apa. Terus gue lihat-lihat IG, ada bartender ya kan. Iya. Ada bartender, gue coba pelajarin, gue minta bokap gue ngambil D1 perhotelan. Gue kan waktu itu kan kuliah S1 kan sastra Inggris. Di situ gue ngambil D1 perhotelan yang basicnya emang ada bartender. Maksud gue gini, gue mau ngambil bartender aja deh. Karena dari yang mabuk-mabuk itu, hobi gue yang mabuk-mabuk gitu kan bisa ngasilin duit ya kalau jadi bartender. Gue mikir gitu. Gue minta kuliah, akhirnya gue daftar kerja. Ya emang jalannya dikasih gue jadi bartender gitu. Makanya gue mau jadi bartender karena dari situ. Karena gue ngerasa emang udah basic gue. Basic gue di minum-minum itu. Akhirnya orang tua support lah ya. Bokap support. Yang penting nggak jadi bartender yang ece-ece gitu loh bang. Iya, langsung diseriusin ya. Iya. Yang penting ya masih ada hal positif yang bisa dilakukan, kenapa tidak? Nah. Iya dong, gitu ya. Cia, berarti nih lo udah vakum berapa lama nih? Vakum dari gangster? Udah, setahun kali ada. Setahun? Ya, nggak nyampe kali ya? Nggak tahu sih, gue lupa. Bener-bener udah nggak pernah ribut selama itu? Udah nggak pernah. Udah nggak pernah ya? Gak usah dibilang ya yang kemarin. Bisa dibilang ya yang kemarin. Tuh geng, banyak banget yang nggak bisa diceritain sebenarnya. Cuman ya gimana ya, ntar deh. Siapa tahu Cia next time main-main lagi ya kan. Berarti kedepannya lo mau serius ke ini ya, bartender. Terus ada niatan lagi buat turun ke menjadi ladies gangster yang sebenarnya? Gak ada. Gak udah ada. Biar langit menjadi saksi. Siapa Cia Ladies Jakarta Gangster yang kemarin. Yang kemarin ya. Biar adik-adik gue aja ngelanjutin. Yang di sana. Siap. Siapa? Selanjutnya ntar Tevi. Yang semoga dia gak ngecewain gue. Gue pengen dia sih yang nerusin gue di LJG ini. Oh, JG. Kayak, ya maksudnya bukan nerusin gue buat ribut ya. Maksudnya kayak ngembangin nama LJG buat jadi lebih baik aja. Iya. Karena gue gak mau LJG mati namanya. Biar ada terus. Ada terus. Gitu. Oke, Cia, thank you banget udah berbagi. Jujur aja gue nggak nyangka ternyata di Jakarta ini selama gue dengar tentang gangster, ternyata ada ceweknya gitu. Yang ini sadis juga ya, maksudnya gue kira kalau di tim basket ada cheerleaders gitu kan, cuma tim hore ya. Gue kira lu kayak gitu, tim hore gitu, jadi ladies yang kayak, weh ngasih air minum. Cabe-cabeannya ya? Itu cabe-cabean namanya ya? Kalau di balap-balapan gitu ya? Gue bilang cabe-cabeannya kalau mau marah nggak apa-apa. Yang teriak-teriak gitu kan, ternyata enggak, lo ngambil CR juga. Iya. Senjata paling seneng yang lo pakai? CR, gue punya CR kesayangan. Di rumah masih simpan? Hilang. Ya. Karena waktu itu gini, gue udah waktu itu gue sosokan mau vakum. Gue udah nggak bakal lagi mau ribut. Ini CR dari gue zaman sekolah 0,2 sampai gue namain Encek. Encek. Iya, itu karena gue belinya pakai uang jajan, gue nabung. Beli di mana? Madura langsung jajan? Enggak, sama teman gue. Gue simpen, gue sayang dari awal gangster gue pakai dia. Giliran ini gue lagi sosok vakum ngegangster ya kan. Toto gue langgar, gue ikut lagi ngegangster, CR gue hilang. Jatuh pas lagi itu? Dipinjem orang. Oh, dipinjem. Jadi gue lagi ribut, terus karena gue capek lari-lari, gue mundur. Po lo nggak maju? Enggak deh, gue capek. Gue pinjem CR po pakai. Ya udah, nggak tahu kemana. Ya. Nah sekarang ya udahlah. Senjata kesayangan gue itu. Dari CR gue itu. tuh? Dari zaman-zaman. Udah makan berapa korban deh? Sudah merasakan daging? Wah gak tahu deh tuh. Banyak itu ya? Iya. Udah ngerasain daging udah ya? Udah ngerasain daging. Nggak tahu udah berapa tuh. Gila. Cia, ada ini nggak? Gue nggak tahu nih, lo masih di posisi lo ini masih di posisi yang masih support akan yang namanya ribut-ribut atau enggak? Tapi gue pengen minta ini sih, saran positif
dari lo? Ya kalau misalkan masih memungkinkan, kalau lo bilang enggak bang, gue nggak punya saran positif, ya udah. Apakah lo punya saran positif mungkin? Buat anak-anak sekarang gitu ya? Iya, siapapun lah. Gitu. Nggak punya saran, paling gue cuma mau bilang kayak jangan tunggu lo mentok dulu deh baru lo berubah. Jadi ya udah, jangan tunggu mentok dulu. Tuh, dengerin tuh guys, jangan sampai mentok ya kan. Ntar semua orang tuh ada masa dan waktunya gitu ya. Jadi bersiap-siap. Kalau lo belum bisa berubah, ya lo harus persiapkan diri gitu ya. Tapi kalau misalkan lo bisa berubah ya syukur. Cia, thank you banget udah datang ke sini, sudah berbagi. Gue salut banget Cia udah jauh-jauh ke sini ya. Terima kasih banyak ya waktunya. Dan buat teman-teman semua, ingat ya, kita di sini tidak menginfluence kalian. Gue tidak bermaksud untuk membuat sebuah inspirasi buat kalian untuk menjadi seorang gangster atau orang yang hobi ribut, tawuran, enggak. Tapi gue di sini hanya meminta narasumber untuk bercerita apa sih bahayanya ya kayak Cia tadi dikeroyok massa hampir koit gitu kan. Jangan sampai lo ngalamin kayak gitu. Cia beruntung bisa lolos, belum tentu kalian juga bernasib yang sama. Oke, sampai ketemu di podcast selanjutnya.